Sebelum kemerdekaan, pers menjadi sarana pendukung perjuangan kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pers pun semakin beragam. Ada yang dikelola partai politik, perkumpulan, hingga lembaga bisnis. Kebebasan pers yang berjalan seiring dengan perjuangan kemerdekaan mulai terpasung setelah Indonesia merdeka. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Krisis moneter yang menyebabkan lengsernya Soeharto dan rezim Orde Baru pada 1998 menjadi fajar baru kebebasan pers di Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Seiring dengan bergulirnya era reformasi 1999, Presiden Baharudin Yusuf Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang berpihak pada kebebasan pers. Pers di Indonesia pun seakan bangkit dari mati surinya, menjadi pilar keempat demokrasi yang mengawasi jalannya roda pemerintahan. Selain membuka keran kebebasan pers, B.J. Habibie merupakan presiden yang membuka jalan reformasi dengan membebaskan tahanan politik Orde Baru dan membuka kebebasan sipil politik. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi langkah terobosan B.J. Habibie untuk membongkar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang banyak terjadi di masa Orde Baru. Sekalipun demikian, sebagai kepala negara, saya merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut, saya dengan hati yang tulus memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Kita tetap yakin bahwa yang salah itu tetap salah, dan pada suatu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu insya Allah akan terungkap. Meski meletakkan fondasi bagi jalan demokrasi di tengah gejolak disintegrasi bangsa Indonesia, namun B.J. Habibie harus mengakhiri jabatannya sebagai presiden setelah 1 tahun 5 bulan lamanya. Seperti kita ketahui, dimanapun reformasi terjadi, karena pemerintahan tidak memiliki legitimasi atau karena terjadi krisis ekonomi yang parah. Namun demikian, kalaupun nanti kedua pencetus timbulnya reformasi tersebut sudah dapat diatasi, insya Allah tidak lama. Seperti kondisi ekonomi sudah pulih dan kuat, atau pemerintahan baru yang memiliki legitimasi dan kuat sudah terbentuk, agenda reformasi tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan secara konsisten. Ia memutuskan tak mencalonkan lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak dalam sidang umum MPR pada Oktober 1999. Atas jasanya dalam menegakkan kebebasan pers di Indonesia, Presiden ketiga B.J. Habibie pun dianugerahi penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers pada peringatan Hari Pers Nasional 2013. Medali ini merupakan penghargaan tertinggi dari masyarakat pers kepada perorangan atau lembaga yang memiliki jasa besar bagi kepentingan pers. Bukan itu saja. Dalam Orde Baru, saya cerita mekanismenya. Orde Baru itu pada tahun di mana dilaksanakan, boleh dikatakan, sidang umum MPR. Yang penting adalah dua orang. Pertama, setelah pemilu dipilih yang namanya koordinator atau ketua harian keluarga besar Golkar atau ABG. ABG adalah ABRI, birokrat, dan Golkar. Ketua ini mempunyai tiap fraksi
itu mempunyai namanya wakil ketua atau ketua pengganti. 2. Jadi yang memimpin itu 7 orang. Yang menyusun kabinet adalah 2 orang. 1 presiden terpilih dan 1 ya ketua harian dari keluarga besar Golkar itu. Anda bisa periksa. Kabinet pembangunan pertama, koordinatornya namanya Jenderal Soeharto. Presiden terpilih namanya Soeharto. Soeharto dengan Soeharto ngomong sendiri. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet, etc. Hei,